wabarakatuh, Buya. Izin bertanya, Buya. Ayah kami golongan darahnya A, sedangkan ibu golongan darahnya O. Kami 3 bersaudara, 2 lelaki dan 1 perempuan. 2 lelaki golongan darah kami O ikut sama ibu, sedangkan adik perempuan kami adalah anak terakhir dan bergolongan darah B. Hal ini tidak sama baik dengan ayah ataupun ibu kami. Padahal anak kandung dan lahirnya pun di rumah sendiri disaksikan oleh kami sekeluarga. Maksudnya tidak mungkin tertukar dengan bayi lainnya. Perbedaan golongan darah ini baru saya sadari setelah dewasa ini dan saat kejadian ibu masuk rumah sakit dan butuh darah. Sedangkan ayah kami sudah almarhum sejak tahun 2003. Secara ilmu kedokteran harusnya anak mewarisi golongan darah dari salah satu orang tua. Sedangkan adik kami memiliki golongan darah yang berbeda dari ayah dan ibu. Hal ini memunculkan pemikiran, apakah adik kami ini bukan anak dari ayah kami? Jika demikian, bagaimana hukum menikahkan adik kami ini nantinya? Apakah secara nasabnya boleh disebutkan binti ayah kami atau bukan? Dan siapa yang menjadi wali nikah jika demikian? Sangat tidak sopan bagi kami jika harus bertanya kepada ibu kami. Kami pun takut menanyakan hal ini kepada keluarga atau orang lain untuk hal ini. Takutnya menjadi aib. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, anak yang soleh. Semoga Anda menjadi anak yang soleh, berani bertanya. Di hati Anda ini ada kekotoran. Anda sudah berani itu gara-gara salah faham, salah pemikiran. Prasangka buruk kepada ibundanya itu. Diam-diam terlintas di hatinya, mungkin ibuku berzina. Allah. Hati-hati ini. Kemudian Anda menisbatkan kepada menurut kedokteran. Kita tanya dokter, enggak begitu. Kalau golongan darah, ini lain dengan masalah DNA. Golongan darah, bisa saja seorang bapak darahnya A, kemudian anaknya A. Bapaknya A, ibunya B, anaknya A, bisa saja. Umumnya memang begitu, tapi bisa jadi berbeda. Ternyata O, bisa saja. Itu kan disebutkan di kedokteran. Anda menisbatkan ke dokter kemana? Kalaupun seandainya ilmu kedokteran mengatakan begitu, ternyata kan tidak juga. Seandainya, nggak boleh dong kita. Itu kan hanya praduga-praduga semacam itu. Apalagi di dalam urusan mengatakan orang lain berzina itu berat. Apalagi ibundamu, wahai anak. Makanya kalau membaca itu harus serius, bener ini. Anda baca kata menurut kedokteran. Menurut kedokteran, Anda akan pura-purandakan rumah tangga orang banyak ini. Banyak yang berbeda-beda golongan darahnya ini. Bapaknya A, ibunya B, anaknya AB. Antaranya O, Masya Allah. Saya tidak tahu golongan itu apalagi ada C-nya, ada nggak? Nggak ada. Tidak begitu, nak ya, nggak boleh, itu prasangka buruk, nggak boleh. Itu anak ibundamu, anak ayahmu, jangan bilang bin siapa, binti siapa, binti siapa. Awas, hati-hati, nggak begitu. Bahkan kalau sudah jelas nasabnya itu adalah kepada seseorang, kita tidak boleh percaya dengan apapun. Video nggak boleh menjadikan untuk menuduh orang berzina. DNA nggak bisa juga. Dalam hal ini, untuk mengatakan ini bukan anaknya dengan DNA nggak boleh. Islam mengajarkan keindahan sudah. Selagi ini adalah suami istri, selesai. Sampai Anda. Biarpun mungkin masalah DNA memang lebih akurat dalam hal ini, tapi nggak bisa juga dalam ini. Apalagi urusan golongan darah, intinya sudahlah, ini bahaya sekali pemikiran-pemikiran semacam itu. Itu pemikiran-pemikiran adalah seolah-olah benar. Mungkin dia adalah belajar ilmu kedokteran, tapi masih kelas-kelas awal-awal dulu. Bagaimana? Kalaupun seandainya dokter sepakat seperti itu, kalau begitu nggak bisa dipercaya. Kita karena apa? Itu akan menjadikan rusaknya apa? Taktil nas, meniadakan nas-nas Al-Quran, suami apa? Hadis Nabi. Ini suami istri sudah kalau punya anak, itu anaknya. Nggak boleh kita mengatakan anaknya orang lain, haram. Kecuali kita mendatangkan 4 saksi, kelihatan berzina 4 saksi itu, atau ikrar. Sementara tidak, ibunya juga tidak melakukan. Ini kan bahaya banget. Dan yang paling bahaya dalam pertanyaan ini adalah seorang anak diam-diam. Allah. Sudah prasangka buruk kepada ibundanya sampai berani mengatakan binti siapa ya. Nah, ini kan sudah kelewat, bukan? Kalau sudah mengatakan binti siapa, telah didahului oleh keyakinan atau dugaan ibunya zina. Ayo, kok berani ngomong begitu? Binti siapa? Binti siapa ini kan akhir. Sebelumnya kan bagaimana harus mengatakan binti siapa? Anak siapa? Allah, hati-hati nak. Tidak seperti itu. Bahaya sekali hal yang semacam ini. Islam mengajarkan keindahan. Nggak boleh kita menduga-duga. Menduga-duga seperti itu.
Kita sebelumnya ada pertanyaan masalah prasangka buruk, sekarang ada lagi seperti itu dari seorang anak lagi. Ada ibunya lagi, Masya Allah, innalillah. Tobat nak ya, sadar. Istighfar, doakan ibunya. Enggak, ibumu solehah. Dan tanya ke dokter, ada enggak begitu? Ada, banyak, berbeda-beda. Apakah sudah berbeda langsung bukan anak, langsung kamu zina, wah hancur. Kemudian pertama, insu'udhanmu kepada ibundamu. Yang kedua adalah akan merusak mentalmu sendiri. Kenapa? Karena sudah prasangka buruk, ibunya pernah berzina, bahkan mungkin juga bapaknya, akhirnya apa? Enteng bagi orang tersebut untuk melakukan zina. Kenapa? Ibu bapaknya juga begitu. Enteng. Na'udzubillah. Bahkan mungkin terus sampai aku mau bertanya kepada ibu, cong tidak etis. Berarti Anda meyakini hanya karena nggak enak saja Anda tidak bertanya. Bahaya sudah, nak, hati-hati nak. Tobat dan sadar nak. Ibundamu kebahagiaanmu di situ. Dan mungkin Buya ingatkan kepada ini yang bertanya, bisa jadi Anda itu sebenarnya bukan prasangka buruk kepada ibunda saja, kepada semua orang mungkin seperti itu. Hati-hati, itu bahaya penyakit prasangka buruk itu. Prasangka buruk lah. Suudzon adalah keinginan, suudzon adalah jelek. Tapi karena dia sudah bertanya, dia pengen benar, dia pengen baik. Setelah ini insya Allah dia baik, disayang oleh ibundanya, sayang ibundanya dan menjadi mulia. Mohon maaf kami angkat suara bukan untuk Anda saja, wahai penanya. Mungkin yang lainnya punya dugaan-dugaan buruk kepada ibundanya, hati-hati. Hentikan itu semuanya. Jangan main-main. Jangan macam-macam. Hati-hati. Semoga Allah memberkahi semuanya. Memberikan segala kebaikan kepada kita semua dunia akhirat. Menjaga kehormatan kita semuanya. Kemuliaan. Yang punya aib semoga Allah tutup aibnya. Diganti dengan segala kebaikan. Dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.